Halo. Shalom sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam persekutuan doa malam bersama keluarga. Yuk kita mengambil waktu bersama dengan keluarga kita memuji Tuhan, berdoa dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan saudara dalam hidup kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, masuk dalam rencananya yang besar untuk kepentingannya saudara. Karena itu pada hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan kita untuk kita berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengajarkan menghitung hari-hari hidup kami, agar setiap kami beroleh hati yang bijaksana, melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kita. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur.
Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Kami boleh memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu dan berdoa bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, dengan keluarga besar GKT Sinai Batu, di tempat, di rumah kami masing-masing. Tuhan, satukan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Tolong kami untuk memiliki hati yang percaya, hati yang taat akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca renungkan ada di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dua macam dasar. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan pada malam hari ini saya berikan tema hidup yang orang beriman yang tangguh. Saudara dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini berbicara tentang dua tipe orang yang ada dalam sepanjang peradaban manusia. Dalam banyak hal dua tipe orang ini sama. Kalau kita perhatikan di dalam perumpamaan ini, yang pertama sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan, yang kedua sama-sama membangun rumah, yang ketiga sama-sama memiliki keinginan agar rumah yang mereka bangun itu lestari, awet, dan tahan lama. Dan pada akhirnya mereka sama-sama memiliki pengalaman hidup yang tidak berbeda. Kata Yesus dalam ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Rumah itu baik yang dibangun di atas batu maupun rumah yang dibangun di atas pasir. Saudara, melalui ayat-ayat di dalam perikop ini, Yesus justru ingin memperlihatkan bahwa keduanya itu berbeda. Ini yang unik, saudara. Dan perbedaannya itu satu saja. Yang satu didirikan di atas batu, rumah yang lain didirikan di atas pasir. Kelihatannya perbedaan ini remeh dan sepele, tapi hasilnya luar biasa berbeda. Kita dapat melihat di dalam ayat 25 dan 27, di mana rumah yang dibangun di atas batu itu tetap kokoh dan kuat, sementara rumah yang dibangun di atas pasir itu roboh karena ada banjir, angin yang melanda. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, bedanya kecil tetapi akibatnya besar. Di mana letak perbedaan yang kecil tapi amat menentukan itu? Yaitu pada komitmen dan pada konsistensi. Kedua orang itu mewakili kita semua, bukan? Baik yang mendengarkan firman dan melakukannya, sedang yang lain mendengar tetapi tidak melakukannya. Yesus menyebut yang bijaksana dan yang lain itu tidak. Pada perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa fondasi hidup yang tangguh dari seseorang itu adalah firman Tuhan. Fondasi menentukan kekuatan sebuah bangunan. Fondasi itu akan menentukan bagaimana bangunan itu terbentuk dan akan dibentuk. Dan ini yang perlu kita ingat, saudara. Ketika seorang tukang atau tukang membangun rumah,
Yang dia lakukan pertama kali adalah membangun fondasinya. Dan bangunan di atasnya itu akan menyesuaikan bagaimana fondasi itu dibentuk dan fondasi itu ada. Katakan kalau fondasi itu disiapkan untuk bangunan 3 lantai, ya fondasi itu kuat untuk dibangun 3 lantai. Tapi tentu tidak akan dibangun 10 lantai di atasnya, karena fondasinya untuk 3 lantai. Tapi intinya gambaran ini menggambarkan pada kita bahwa fondasi itu yang menjadi semacam patron atau semacam pegangan bagaimana bangunan itu menyesuaikan diri dengan fondasinya. Hidup orang beriman yang tangguh itu demikian, saudara. Dia akan menyesuaikan diri dengan fondasinya, yaitu apa? Menyesuaikan diri dengan firman. Dia tidak menyimpang dari fondasinya, dia tidak menyimpang dari firman Allah. Perumpamaan ini adalah bagian akhir dari khotbah di bukit, sebuah khotbah yang disampaikan oleh Yesus sendiri, dan intinya mengajarkan tentang norma-norma atau nilai-nilai kerajaan Allah. Mungkin salah satu yang paling terkenal adalah ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dikatakan di sana, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menekankan tentang norma-norma atau nilai-nilai kerajaan surga itu boleh ada di tengah kehidupan manusia di dunia ini. Melalui siapa? Melalui orang beriman yang mendengarkan firman Allah tetapi juga melakukan apa yang ia dengar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, norma-norma atau nilai-nilai kerajaan Allah itu, kalau pakai bahasa Paulus itu bicara tentang norma atau nilai kasih. Di dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Hidup dalam kasih itu mengejar arti, bukan gengsi. Berjuang bagi kebenaran, bukan bagi kebesaran. Obsesinya bukanlah memperoleh, tetapi memberi. Bukan mencari berkat, tetapi menjadi berkat. Kerinduan terbesarnya bukanlah bagaimana memperoleh sebanyak mungkin, tetapi bagaimana menjadi sebaik mungkin. Lebih lanjut, Paulus mengatakan kasih itu pemaaf, bukan pendendam. Berserah walaupun tak pernah menyerah. Rela mengalah meski tak kalah. Pemahaman bahwa norma kasih adalah inti pengajaran firman Allah membuat kita mengerti mengapa Yesus katakan orang yang bijak itu mendirikan rumah atau bangunannya di atas batu. Orang yang bijak itu fondasi hidupnya adalah firman Allah. Norma kasih, norma kerajaan Allah dalam hidupnya. Dia akan memiliki ketangguhan hidup. Sekalipun hidup ini penuh tantangan. Ada badai, ada banjir yang kala waktunya akan datang dan melanda siapapun, baik mereka yang beriman ataupun tidak. Hasilnya yang berbeda, saudara. Satu tangguh, bertahan, yang satunya akan roboh. Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita mengingat perkataan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, bahwa nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti, tapi kasih tak berkesudahan. Kalau hidupmu berdasarkan dengan firman yang adalah norma kasih itu, engkau akan tidak berkesudahan. Asal jangan cuma mendengar, tapi lakukanlah firman itu. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong saya dan saudara untuk bukan hanya menjadi pendengar daripada firman, tetapi juga pelaku daripada firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk renungan singkat ini. Kembali membakar hidup rohani kami, membangunkan hidup rohani kami, menyemangati kami untuk memiliki kehidupan rohani yang baik. Kami mengenal kasih yang sejati, kasih yang benar-benar kasih itu. Oleh karena kami menjadikan firman Allah menjadi dasar dan fondasi hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami memiliki bangunan rohani
kehidupan rohani yang tangguh, oleh karena firman Allah adalah fondasinya. Norma-norma kerajaan Allah, norma-norma kasih itu menjadi dasar bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur menyambut firman Allah. Amin. Saat ini mari kita masuk di dalam pokok doa syafaat kita. Berdasarkan renungan firman Tuhan dan juga dalam konteks persekutuan doa bersama keluarga, maka ini menjadi doa yang pertama. Saudara, mari kita berdoa agar bangunan rumah tangga kita itu berfondasikan firman Tuhan. Hidup kita, baik sebagai suami atau kita sebagai istri,
sebagai anak, sebagai orang tua, fondasi kita jelas, yaitu firman Tuhan yang membangun kita, yang menegakkan hidup kita dalam kebenaran, dalam kasih. Mari saudara, kita berdoa membawa keluarga kita, rumah tangga kita kepada Tuhan. Kita berkomitmen, kita mau secara konsisten menjadi pendengar dan pelaku firman. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Yang kedua, mari kita berdoa untuk agenda khusus di bulan Juni. Yang pertama, gereja kita memberanikan diri untuk memulai mengawali persekutuan bagi jemaat lansia yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juni. Doakan juga untuk camping Komisi Wanita yang akan dilaksanakan tanggal 13 sampai tanggal 14 Juni. Camping Komisi Pria tanggal 16 sampai tanggal 17 Juni. Kita doakan supaya setiap acara khusus ini diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membekali kehidupan rohani setiap jemaat yang ada dan yang ambil bagian di dalamnya. Kita juga doakan para hamba Tuhan yang melayani di tengah kepadatan acara itu, kiranya boleh membagi waktu dengan baik dan Tuhan menuntun dengan hikmat-Nya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Kita berdoa juga bagi agenda Sinode GKT yang akan melaksanakan sidang Sinode GKT pada bulan Juli 2024. Mempersekutukan semua perwakilan jemaat GKT di seluruh Indonesia. Ada kebutuhan waktu, ada kebutuhan biaya. Kita doakan supaya acara ini terselenggara tidak sia-sia. Maksud Tuhan boleh dinyatakan melalui persidangan ini, membangun gereja Kristus Tuhan dimanapun, ke arah dan bagi kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini.
Amin. Kita berdoa bagi hamba Tuhan yang baru, yang akan datang dan melayani secara penuh waktu di gereja kita GKT Sinebatu, yaitu saudara atau Lause Daniel Kevin Manafe. Kita doakan hambanya ini akan melewati berbagai tahapan. Yang pertama, dia akan menyelesaikan masa studinya terlebih dahulu. Pada bulan Agustus kita doakan supaya semua berjalan lancar, dia akan diwisuda, dan selanjutnya per bulan September dia akan melayani secara penuh waktu sebagai hamba Tuhan orientasi di GKT Sinebatu. Kita doakan untuk keberhasilan dan kesuksesan masa studinya, dan juga kita doakan untuk persiapan hatinya boleh berbagian melayani Tuhan di gereja ini. Kita doakan juga dia dapat menyesuaikan diri dengan baik dan cepat, sehingga kehadirannya dapat menjadi berkat, pelayanannya boleh memberkati jemaat di tempat ini. Kita doakan juga jemaat boleh merespon, menerima, mendukung kehadiran hamba Tuhan yang baru ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Mari kita bergandengan tangan bersama dengan anggota keluarga kalau kita sedang bersama-sama dengan mereka. Kalaupun kita seorang diri, mari kita menghayati bahwa Tuhan sedang memegang tangan kita. Kita berdoa untuk pergumulan hidup pribadi kita. Kita berdoa, apapun yang menjadi kendala bagimu untuk memiliki pertumbuhan iman, kiranya Tuhan membuka jalan bagi kita, supaya menemukan jalan yang benar, yang boleh menguatkan hidup rohani kita, iman kita. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Kita tidak menyimpang daripada pondasi hidup kita, yaitu firman Allah. Sehingga dengan demikian kita dapat berjalan bersama dengannya. Mari kita ambil waktu doa untuk pribadi kita masing-masing. Oh Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami, apa yang menjadi kerinduan hati dan permohonan doa kami, baik yang terucap bahkan yang belum sempat kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengerti dan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup rohani kami, kehidupan jasmani kami. Biarlah ya Tuhan, dalam semuanya itu kami memuliakan Allah. Kami tetap hidup dalam kekudusan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan setiap doa dan mohon kami.
Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang boleh mengkuduskan apa yang menjadi pergumulan dan permohonan doa kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga besar GKT Sinai Batu. Kami berdoa menyerahkan juga untuk keluarga besar bangsa dan negara Indonesia dengan segala pergumulannya. Tuhan yang memberkati, memelihara kami. Kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya setiap kami mengarahkan hati dan pikiran kami menerima berkat yang daripadamu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, ketiganya yang esa, yang mencipta dan memelihara, yang menebus hidup kita, yang memberkati kita dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera surgawi, kasih karunia-Nya melimpah bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian dan terus bertumbuh. GKT Sinai Revive, let's go.